Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kuansa dengan NIM 19020033 akan mempresentasikan hasil dari yang sudah saya kerjakan untuk mata kuliah manajemen logistik. Manajemen logistik di bandara, maskapai, dan kargo. Tahap-tahap manajemen logistik. Yang pertama itu ada peramalan, perencanaan, dan penentuan kebutuhan terhadap permintaan. Yang kedua, penganggaran. Untuk merumuskan perincian kebutuhan sesuai dengan standar mutu dan dana yang tersedia. Yang ketiga, pengadaan. Usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang keempat, penyimpanan dan distribusi merupakan pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan untuk selanjutnya disalurkan ke unit pengguna. Kemudian pemeliharaan, yaitu proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis daya guna dan hasil guna barang logistik. Manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi sehingga pada suatu titik konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Sedangkan manajemen logistik bandara ialah suatu bagian upaya dari supply chain management yang mempunyai fungsi penting terhadap proses pelaksanaan maupun rencana di suatu bandara agar terjadi keefektivitasan dalam pengendalian maupun pendistribusian bahan pelayanan serta informasi. Di sini manajemen logistik itu terdiri dari 5. Yang pertama perencanaan dan pemenuhan kebutuhan di bandara, pengadaan, penganggaran, pemeliharaan, dan penyimpanan. Dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan di bandara, yang pertama itu ada ruang tunggu. Ruang tunggu itu adalah sebuah tempat yang terdapat di bandara yang digunakan untuk para penumpang pesawat dalam menunggu keberangkatan pesawat. Yang kedua itu ada porter, pembawa atau jasa membawa barang bawaan. Itu adalah sebuah jasa pekerjaan yang memudahkan para penumpang dalam membawa barang bawaan dari luar bandara hingga tempat check-in. Yang ketiga itu adalah tempat check-in, suatu tempat yang digunakan oleh bandara untuk mempalitkan sebuah tiket yang sudah dipesan atau di-booking oleh penumpang. Yang keempat itu perlu adanya tempat pemadam kebakaran, sebuah tempat yang digunakan khusus untuk menyimpan alat pemadam maupun kendaraan yang akan digunakan saat keadaan darurat, seperti saat terjadi kebakaran atau apapun itu. Yang kelima itu ada menara ATC, sebuah tempat untuk mengatur kelancaran penerbangan agar tidak terjadi collision atau tabrakan antar pesawat yang akan melakukan landing maupun melakukan take off. Kemudian ada kantor pelayanan, sebuah tempat yang digunakan oleh bandara untuk melayani penumpang yang mengalami masalah seperti tiket tidak valid, ketinggalan pesawat, kehilangan bagasi atau barang bawaan, dan ketinggalan jadwal transit. Terus selanjutnya gudang penyimpanan, suatu tempat yang digunakan oleh staf bandara untuk menyimpan barang yang sudah rusak atau tidak bisa dipakai seperti kursi, layout jadwal penerbangan, extra scan, scanner barang bawaan, steker charger, dan lainnya. Selanjutnya tempat parkir bandara, suatu tempat yang digunakan sebagai tempat untuk parkir kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang diperuntukkan calon penumpang. Selanjutnya apron adalah tempat yang ada di bandara di mana pesawat dapat parkir, menurunkan atau menaikkan penumpang, mengisi bahan bakar, dan melakukan pengecekan pesawat. GC Service, tempat menyimpan alat-alat bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara di darat pada saat kedatangan ataupun keberangkatan, pemuatan atau penurunan kargo dan pos. Yang kedua, pengadaan. Manajemen logistik pada dasarnya memang lebih fokus pada pengadaan barang dan menjadi hal penting harus diperhatikan saat ada ketidaksesuaian anggaran dan menjadi sulit dalam mengubah perencanaan. Maka pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam mengelola kegiatan logistik dengan budget yang terbatas. Pengadaan inventory yang wajib ada di bandara itu yang pertama tempat pemadam kebakaran. Setelah penganggaran biaya maka perlu diadakan pengadaan alat-alat emergensi kebakaran yang harus diadakan sesuai dengan anggaran ditetapkan. Yang kedua, kantor pelayanan. Perlu diadakannya kantor pelayanan guna untuk membantu calon penumpang yang sedang mengalami problem pada penerbangannya. Kemudian apron, dibutuhkan lokasi yang luas, garis penataan antara satu pesawat dengan pesawat lainnya, fuel atau bahan bakar, tangga untuk naik ke dalam pesawat. Penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik bandara adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki bandara. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya.
Penganggaran yang ada di bandara itu antara lain yang pertama gudang penyimpanan. Di dalam kasus ini dibutuhkan anggaran biaya dikarenakan barang rusak tidak boleh diletakkan sembarang tempat, sehingga membutuhkan tempat khusus untuk menyimpan barang rusak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penumpang yang tidak sengaja menendang barang rusak yang berantakan dan digunakan untuk menyimpan barang baru yang belum digunakan. Yang kedua ada kantor pelayanan. Dalam penganggaran biayanya disesuaikan dengan kebutuhan penumpang dikarenakan kantor pelayanan tidak sering didatangi penumpang karena kantor pelayanan digunakan hanya untuk apabila terjadi sebuah kesalahan pada calon penumpang. Yang ketiga, tempat parkir bandara. Dalam penganggaran biayanya disesuaikan dengan kualitas pembuatan jalan yang berada di sekitar area tempat parkir maupun pembatas antara satu kendaraan dengan kendaraan lain. Selanjutnya, tempat pemadam kebakaran. Dalam anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja yang ada di lokasi tersebut dan barang emergensi kebakaran yang wajib lengkap. Kemudian apron. Dalam penganggaran biayanya disesuaikan dengan lamanya pesawat parkir di bandara tersebut. GC service. Untuk anggarannya digunakan agar bagian ground dalam mengangkut atau menurunkan penumpang, kargo maupun pos tidak terganggu dan penerbangan tidak mengalami delay. Pemeliharaan. Manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna untuk memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Pemeliharaan yang dilakukan di bandara itu antara lain pemeliharaan atau pengecekan terhadap bangku yang ada di ruang tunggu, pemeliharaan tempat pembeli oleh-oleh atau makan yang ada di bandara, pemeliharaan toilet, pemeliharaan eskalator, pemeliharaan ruang tunggu. Kemudian penyimpanan. Fungsi manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Penyimpanan yang ada di bandara itu seperti penyimpanan barang baru, kursi, layout, jadwal penerbangan, alat pelindung, alat peduli lindungi, X-ray scanner, maupun scanner barang bawaan. Penyimpanan barang yang sudah rusak, kemudian penyimpanan barang dari GC Service, kemudian penyimpanan dokumen penting. Selanjutnya, manajemen logistik maskapai masih sama seperti manajemen logistik bandara. Yang pertama, perencanaan pemenuhan kebutuhan di maskapai, pengadaan, penganggaran, pemeliharaan, penyimpanan. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan di maskapai. Yang pertama itu tempat pemadam kebakaran, sebuah tempat yang digunakan khusus untuk menyimpan alat pemadam maupun kendaraan yang akan digunakan saat keadaan darurat. Yang kedua, kantor pelayanan pelanggan, yaitu sebuah tempat yang digunakan oleh maskapai untuk melayani penumpang yang mengalami masalah seperti tiket tidak valid, ketinggalan pesawat, kehilangan bagasi atau barang bawaan, dan ketinggalan jadwal transit. Gudang penyimpanan komponen dan material, suatu tempat yang digunakan oleh staf maskapai untuk menyimpan barang yang sudah rusak atau tidak bisa dipakai seperti baut, mur, alat listrik, dan part-part pesawat lainnya. Ruang elektrikal itu tempat yang disediakan untuk mengetes atau memperbaiki kelistrikan yang rusak pada pesawat terbang. Ruang airframe and power plant adalah tempat yang disediakan untuk maintenance bagian pesawat terbang seperti wing, aileron, nose, tail, dan lainnya. Kemudian hanggar, tempat untuk menyimpan pesawat sekaligus maintenance pesawat terbang dari maskapai tersebut. Kemudian GC service, tempat menyimpan alat-alat bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara di darat. Yang terakhir itu aircraft boneyard, tempat penyimpanan pesawat udara yang sudah dipensiunkan dikarenakan sudah habis jam terbang atau masa operasinya. Selanjutnya pengadaan. Pengadaan inventor yang wajib ada di maskapai itu antara lain di gudang penyimpanan komponen dan material itu ada mur, bolt, nut atau hex, steel alloy, titanium, sama komposit dan komposit. Ruang elektrikal itu ada solder, resistor, kapasitor, transistor, amplifier, dan lainnya. Di ruang airframe and power plant itu ada stabilizer, aileron, nose, wing. Nah, di GC service itu ada container pallet loader, main deck loader, belt loader, towing tractor, transporter, cleaning master car. Selanjutnya penganggaran. Penganggaran yang ada di maskapai itu antara lain yang pertama ruang elektrikal. Pada tempat ini diperlukan anggaran yang sesuai dengan anggaran guna untuk memenuhi kebutuhan listrik di pesawat terbang. Yang kedua ruang airframe dan power plant. Pada tempat ini diperlukan anggaran yang sesuai dengan anggaran guna untuk memenuhi kebutuhan kerangka-kerangka pada pesawat terbang. Yang kemudian hanggar, tempat ini diperlukan anggaran guna untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan agar para pekerja yang melakukan maintenance tidak merasa jenuh dan tidak nyaman karena lingkungan sekitar hanggar tidak bersih. Kemudian di GC service, di tempat ini diperlukan anggaran guna untuk membantu bagian ground yang ada di sekitar hanggar. Kemudian gudang penyimpanan komponen dan material. Pada tempat ini diperlukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan guna untuk melengkapi suku cadang pesawat. Kemudian tempat pemadam kebakaran dalam anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja yang ada di lokasi tersebut dan barang emergensi kebakaran yang wajib lengkap.
Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan di bandara itu antara pemeliharaan terhadap komponen dan material yang ada, pemeliharaan terhadap pesawat yang ada di hanggar, pemeliharaan yang dilakukan terhadap alat-alat kelistrikan yang ada di ruang elektrikal, kemudian pemeliharaan terhadap bagian-bagian pesawat terbang seperti wing dan lainnya di ruang airframe and power plant, pemeliharaan terhadap item yang ada di ruang gear service seperti towing tractor dan lainnya yang agar tidak terjadi kecelakaan saat penggunaannya. Selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan yang ada di bandara. Yang pertama itu penyimpanan komponen dan material seperti mur, bolt, nut, hex, steel alloy, titanium, dan komposit. Kemudian penyimpanan ruang elektrikal seperti solder, resistor, kapasitor, transistor, amplifier, maupun generator. Ruang airframe dan power plant seperti stabilizer, aileron, nose, wing, dan lainnya. Gear service seperti kontainer, pallet loader, main deck loader, belt loader, towing tractor, transporter, cleaning mast car, dan lainnya. Lanjut ke manajemen logistik perusahaan kargo. Sama seperti sebelumnya, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan di perusahaan kargo, maaf, itu ada typo, pengadaan, penganggaran, pemeliharaan, dan penyimpanan. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan di kargo, itu pertama shipping service. Untuk pengiriman kargo di dalam negeri, logistik pada kargo juga memiliki jasa pengiriman dan distribusi dengan moda transportasi laut, darat, maupun udara. Warehouse. Warehouse itu untuk kebutuhan supply chain Anda. Logistik pada kargo juga menawarkan jasa pengelolaan dan penyimpanan barang. Kami memiliki warehouse manajemen sistem yang memungkinkan proses pelacakan secara kontinu terkait penerimaan, penjemputan, pengiriman, dan penahanan barang, barang rusak, serta pesanan yang telah selesai. Kemudian tempat kendaraan pengirim barang untuk kebutuhan dalam pengiriman barang yang biasa dilakukan perusahaan kargo juga membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan paket atau barang yang dipesan oleh pembeli atau pengguna jasa. Kantor pelayanan di dalam perusahaan kargo selalu ada kantor pelayanan yang disediakan di setiap daerah. Hal ini dikarenakan untuk mengatasi barang yang tidak sampai di tangan pembeli yang menggunakan jasa kargo tersebut seperti di JNE, JNT, maupun Ninja Express. Tempat memproses barang yang akan dikirim. Di dalam perusahaan kargo juga ada tempat untuk memproses barang yang akan dikirim dikarenakan sebelum barang dikirim akan diperiksa apakah barang tersebut berbahaya atau tidak dan ditempelkan nomor pengiriman pada barang yang dikirim. Selanjutnya pengadaan. Pengadaan inventory yang wajib ada di perusahaan kargo yang pertama itu adalah warehouse. Alat seperti alat pendeteksi atau X-ray, gudang untuk menyimpan barang sementara. Kantor pelayanan, meja resepsionis, kursi, komputer untuk mengecek barang. Yang kemudian tempat kendaraan pengirim barang, mobil ataupun motor, lokasi untuk parkir. Terus selanjutnya penganggaran. Penganggaran yang ada di perusahaan kargo itu seperti shipping service. Anggaran yang dapat diberikan dalam shipping service harus bisa diukur dengan banyaknya shipping yang dilakukan. Kemudian warehouse, penganggaran pada warehouse diberikan untuk menjaga agar barang yang sedang ada sebelum dikirim tidak terjadi kerusakan saat di warehouse, sehingga perlu diberi penerangan yang memadai apabila penerangan tidak sangat jelas. Kemudian tempat kendaraan pengirim barang. Penganggaran di tempat parkir atau kendaraan pengirim barang dilakukan agar memudahkan para supir yang mengantar barang bawaan tidak jenuh. Kemudian kantor pelayanan dalam penganggaran dilakukan untuk membuat para pelanggan atau pembeli jasa kargo agar merasa nyaman saat berada di kantor pelayanan. Yang terakhir, tempat memproses barang yang akan dikirim. Dalam penganggarannya dilakukan untuk membeli mesin yang dapat membantu dalam memproses barang yang ada sebelum dikirim. Kemudian dalam segi pemeliharaan yang dilakukan di perusahaan kargo itu antara lain seperti pemeliharaan terhadap barang yang sudah dipercayakan oleh pengguna jasa kargo tersebut, pemeliharaan mesin yang membantu memudahkan dalam meng-scan barang yang akan dikirim, pemeliharaan komputer, kursi, dan meja pada kantor pelayanan, yang kemudian pemeliharaan kendaraan yang akan digunakan dalam mengirim barang, pemeliharaan kargo atau kontainer, pemeliharaan kendaraan untuk membawa kontainer. Kemudian penyimpanan yang ada di perusahaan kargo itu antara penyimpanan barang pengguna jasa, penyimpanan kontainer yang sering digunakan, penyimpanan kendaraan yang akan digunakan dalam mengirim barang, kemudian penyimpanan dokumen penting seperti nomor resi pengguna jasa. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata itu datang dari saya, yang benar dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah untuk kesempatan yang diberikan. Saya mengundur diri. Selamat siang, malam, pagi, maupun apapun itu di mana sedang berada. Terima kasih.